Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kasih jempol like, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Gohandi. Di video kali ini saya ingin sharing tentang namanya BI checking atau namanya SLIK, di mana BI checking ataupun SLIK ini menjadi pedoman perbankan untuk memberikan pinjaman kredit kepada para nasabah. Biasanya teman-teman kalau ditolak pengajuan kreditnya, baik itu kartu kredit, KTA, ataupun pinjaman karyawan, ataupun pinjam pensiun, atau pinjaman usaha, biasanya yang pertama kali kendalanya ada pada BI checking ataupun SLIK. Jadi BI checking itu seperti history teman-teman, di mana history ini ada yang namanya satu itu dalam kategori lancar, kedua dalam kategori perhatian khusus, 3 dan 4 dalam kategori macet, dan 5 biasanya dalam kondisi tidak tertagih ataupun dihapus bukukan. Nah, jika teman-teman pernah melakukan pinjaman dan kategorinya satu semua, itu namanya lancar dan biasanya tidak bermasalah ketika teman-teman mengajukan pinjaman kredit. Tetapi kalau sudah keterangannya kolektibilitasnya dari 2, 3, 4, dan bahkan 5, itu biasanya secara otomatis pengajuan kredit apapun akan ditolak di awal. Jadi biasanya kayak gini yang saya temukan di lapangan pada saat saya menjadi petugas perbankan. Itu hal yang pertama sering terjadi, biasanya terjadi macet pada BI checking ataupun SLIK dikarenakan nama kita itu dipinjam oleh teman yang ngajukan kredit. Sebagai contoh, saya Handi, nama saya dipinjam oleh si Burhan untuk pinjaman KTA ataupun untuk pinjaman ke leasing jaminkan BPKB. Nah, ketika macet, ya memang orang leasing ataupun KTA nggak mungkin telepon ke kita, karena memang teleponnya itu biasanya dikasih ke telepon teman kita tadi. Ya kita tidak tahu dong, karena kita nggak ada konfirmasi dari pihak bank bahwa kredit tadi macet, sehingga waktu kita ingin melakukan pinjaman, tiba-tiba ternyata pinjaman yang teman kita pakai nama kita tadi itu macet sudah Ko5. Dan alhasil mau nggak mau teman-teman jika ingin melakukan pinjaman harus melunasi pinjaman tersebut. Jadi saran saya jangan pernah mau pinjemin nama ke saudara, ke teman-teman, ataupun ke siapapun yang kurang jelas ataupun tidak bisa teman-teman pegang janjinya, ataupun tidak bisa teman-teman jaga kualitas kreditnya, karena sangat berbahaya, karena akan semuanya akan kembali ke teman-teman sendiri. Yang kedua yang sering saya temukan itu tidak pernah pinjam tapi di BI checking ada tunggakan. Jadi kayak gini, memang dulu itu biasanya kayak ada data kita itu dipakai oleh orang lain, dan sehingga yang tadinya kita tidak pernah pinjaman kredit apapun, tiba-tiba pada saat mengajukan kredit muncullah bahwa ada Kol 2, Kol 3, Kol 4, ataupun Kol 5 pinjamannya. Contoh kayak gini, kita beradanya di kota misalnya di Surabaya, tapi tiba-tiba ada pinjaman di Jakarta, padahal kita nggak pernah di Jakarta dan kita tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut. Nah, memang hal ini kadang-kadang bisa terjadi ada kesalahan input dari petugas bank, ataupun ada oknum yang memakai data teman-teman, ataupun juga ada hal lain. Namun tetap teman-teman di sini harus membersihkannya dengan cara, misalnya di bank A macetnya, teman-teman datang di bank A, bawa KTP, bawa NPWP, dan menanyakan ini pinjaman apa dan kapan dan bagaimana ceritanya kok bisa macet. Jika teman-teman merasa tidak, maka minta tolong pada petugas bank melakukan verifikasi. Jika memang sudah terbukti bahwa teman-teman tidak terbukti melakukan pinjaman tersebut, ataupun ternyata ada pemalsuan data, teman-teman bisa mengajukan permohonan dihapuskan oleh pihak bank, sehingga nanti ke depannya pada BI checking tersebut akan dilaporkan oleh pihak bank A tadi, keterangannya menjadi lancar lagi, ataupun pinjaman sudah pinjaman telah diselesaikan, bukan dihapus bukukan ya teman-teman ya. Yang selanjutnya,
ada pinjaman yang ada teman-teman ada pinjaman pernah pinjam mungkin kayak sekarang ini biasanya ada pinjaman leasing ya ataupun pinjaman dari pinjaman online sudah lunas tapi di BE checking terjadi call 2 ataupun sampai call 5 karena gara-gara denda ataupun ada biaya lain yang belum terlunasi. Nah, saran saya jika teman-teman punya pinjaman sebaiknya lunasi dan minta keterangan ataupun bukti lunas ataupun tidak dapat kalau misalnya nggak dapat surat keterangan lunas minimal bukti pembayaran lunas itu teman-teman simpan jadi jika suatu saat nanti ada kendala di lapangan atau ketika teman-teman mau lakukan pinjaman kredit muncul lagi tagihan dan teman-teman jadi kolima itu teman-teman ada dasar untuk meminta tolong kepada pihak keuangan tersebut baik leasing ataupun bank untuk membantu mengubah kembali menjadi status lancar dengan cara memberikan bukti tersebut. Dan hal ini biasanya juga sering terjadi. Kenapa? Karena pinjaman kredit tadi sudah lunas tapi ada biaya lain yang tidak dilunasi sehingga muncullah di BE checking. Nah, efeknya apa teman-teman dari ketiga hal tadi? Teman-teman jika ada call 2, call 3, call 4, call 5 dari kejadian tiga hal tadi, teman-teman tidak akan bisa melakukan pinjaman kredit apapun di perbankan. Dan BE checking itu berlaku selama 2 tahun ya teman-teman ya. Jadi selama 2 tahun itu teman-teman historinya akan ada terus. Dan kalau teman-teman historinya call 2 sampai call 5 saya jamin bank itu anti sekali memberikan pinjaman kepada teman-teman. Nah, pengetahuan tentang BE checking ini ataupun slik ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman agar lebih aware lagi, agar lebih hati-hati lagi dalam meminjamkan nama, dalam mengekspos data teman-teman, ataupun dalam minjem kredit sudah lunas tapi ya sudah dianggap lunas nggak disimpan datanya sehingga nanti teman-teman bingung sendiri. Nah, jadi ya mungkin video singkat tentang BE checking ataupun Slick ini bermanfaat untuk teman-teman. Ya saran saya tolonglah dibantu di-share juga ke teman-teman siapa tahu ada yang membutuhkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.